Nah akhirnya gue kena ajang degradasi lah, dipulangkan lah gue dari pelatnas gitu. Dan kayak gue sakit hati banget sih, kayak gila. Cedera gitu. Masa kecil gue tuh abis loh buat taekwondo, dan gue setelah kalau misalkan gue balik ke daerah dan harus latihan dari awal ke daerah lagi, kayaknya buang waktu, dan jujur lutut gue sakit, dan kalau misalnya pun dioperasi dan itu nggak akan balik normal lagi. Mungkin pada saat keluar dari Kompo Junior juga itu salah satu pelajaran yang sangat berarti buat hidup karir saya. Tapi kan orang taunya Agni ini kan sangat apa ya, boyish banget gitu. Emang iya ya? Aku udah kayak gini masih dibilang boyish. Gimana? Oke, nah Ini nih pemain top ini nih. Nah, lu kan dari nyanyi nih. Kalau Agni kan atlet nih. Sebenarnya kan lu awalnya adalah pencaksilat. Taekwondo. Oh sorry, taekwondo awalnya gitu. Nah, gimana akhirnya lu memutuskan untuk gua main film atau diajak atau gimana awalnya? Sebenarnya nggak memutuskan sih. Jadi tuh sedihnya waktu itu tuh hidup gue sebelum ke dunia film tuh emang buat taekwondo ya. Gue atlet taekwondo yang bener-bener atlet nih, gue nasional tim. Gue nasional tim dari 2011 sampai 2017 awal. Wah, Wow. berarti PON. Ya, pon SEA Games, Asian Games, World Championship, Games. Jangan Gitu. main nih. Tapi Baku hantamnya. ya nggak rezeki aja. Gue waktu itu tuh Cedera ya? waktu kualifikasi Olimpik di Filipina. Waktu gue kena Tahun waktu itu. 2016. 2000, gue kenanya 2015 apa? Iya 2015. Buat Rio tuh 2016 ya? Pokoknya kenanya di situ. Dan prestasi gue mulai turun di situ. Akhirnya pon pertama gue sebagai junior yang baru naik ke senior, gue dapet perunggu lah gitu. Dan akhirnya gue kena ajang degradasi lah, dipulangkan lah gue dari pelatnas gitu. Dan kayak gue sakit hati banget sih, kayak gila. Cedera gitu. Masa kecil gue tuh abis loh buat taekwondo, dan gue setelah kalau misalkan gue balik ke daerah dan harus latihan dari awal ke daerah lagi, kayaknya buang waktu, dan jujur lutut gue sakit, dan kalau misalnya pun dioperasi dan itu nggak akan balik normal lagi. Jadi akhirnya gue mutusin buat stop taekwondo gitu. Dan akhirnya tiba-tiba kayaknya panggilan alam juga, gue dapet tawaran casting. Tawaran casting gue, film di Rosa Belum, film pertama gue, casting pertama gue, dan waktu hari itu gue casting, hari itu gue dikasih tahu kalau gue dapet perannya. Wow. Bukan Jadi emang ini memang rezeki ya? Iya, kayaknya emang rezeki deh, kayak cara Tuhan kayak ngasih kesempatan yang baru sih buat gue gitu. Satu pintu ditutup, beribu pintu akhirnya dibuka. Bener banget, itu sih maksud gue. Tapi itu yang gue bantuin. Sorry kotor. Gak apa-apa, gak masalah, kan gue juga mau makan. Tapi itu memang itu ya, kita nggak pernah tahu yang namanya musibah akhirnya bisa menjadi sesuatu yang apa ya, blessing juga buat kamu terutama. Ya, film-film kamu juga box office semua loh rata-rata gitu, kita lihat ya, luar biasa. Ini bisa yang ini nih. Ini juga nih ya, pressure yuk nontonnya Insert yuk. Dipromosiin ya teman-teman Insert. Kalau tadi Agni kan atlet dan lu kan tadi awalnya adalah sebagai penyanyi gitu ya. Lu kalau disuruh pilih nih, nyanyi atau acting? Lebih suka mana? Ayo Berat banget sih. Tapi memang ya karena awalnya memang basicnya nyanyi pasti musik lah pilihnya. Cuman nggak bisa tuh kalau disuruh pilih tuh, karena film juga sesuatu dunia baru yang pernah aku datengin dan ternyata aku nyaman dan aku sukai gitu. Jadi kalau bisa pilih dua-duanya, kenapa harus satu-satu? Oh iya bener ya, kan dua-duanya cuan ya. Asalkan bisa membagi waktu. Berkaryanya. Betul. Berkarya, iya itu bahasa positifnya ya. Iya benar. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Dan kita lihat antusiasnya luar biasa banget ya, walaupun karir kamu kan berawal dari boy band. Sampai saat ini juga masih banyak yang penggemar itu yang mendukung kamu nih, baik itu film maupun ini. Gimana nih tanggapan kamu tentang mereka yang semangat banget dukung kamu walaupun di film atau di musik? Iya, buat teman-teman semua yang selalu dukung Bastian di film atau di musik, terima kasih banyak. Pastinya bersyukur karena makin banyak yang sayang sama Bastian dan juga selalu dukung Bastian. Ya intinya doain lah, semoga Bastian terus bisa menghibur dan memberikan karya-karya yang luar biasa. Oh, amin ya. Amin. Amin. Kalian ini kan dua-duanya background tuh unik ya. Waduh, lapar banget nih kayaknya. Agni mau pakai nasi anget nggak? Pak Hira, nasi anget boleh. Nah, tapi nih, kalau diminta milih nih kan, kalau tadi Bastian antara misalnya nyanyi atau acting, kalau kamu nih lebih milih latihan 8 jam setiap hari untuk jadi juara nasional atau main film dengan genre komedi romance yang belum pernah kamu coba? Susah ya, tapi kayaknya
aku sudah mulai melepaskan, walaupun kayak cita-cita aku masuk Olimpik nggak dapet, kayak ya sudah aku ambil pelajarannya dan sekarang aku mau lebih giat untuk apa ya, mendalami seni peran dan apapun tantangannya di depannya aku akan ambil. Apalagi genre apa tadi? Komedi romance. Komedi romance, yes please teman-teman produser yang mau bikin film komedi romance, aku mau banget dan aku mau membuktikan kalau aku lucu kan? Lucu banget. Lucu banget. Aku Lucu, aku yakin kamu bisa sih komedi romance asal kamu jangan jadi presenter aja. Kamu job saya. Job saya. Saya bilang kamu cocok. Jadi thank you. Kita doakan ya semoga ada komedi romance berikutnya. Thank you. Tapi kalamarinya enak banget guys. Makan emang lapar emang enak banget. Nah, kalau lo bahas yang kan 17 tahun berkarya di dunia entertainment. Asik. Tahu, lu tahu sih. Tahu lah kan gue riset, nggak ada yang mereka dibantu mereka. Tapi kan gue ngikutin lo banget dari lo masih segini-segini gitu kan. Iya, nah lo 17 tahun berkarya di dunia entertainment nih, menjadi penyanyi, host juga, aktor juga. Ada nggak pengalaman gagal atau lo pernah ditolak sesuatu? Bukan, kita nggak ngomongin cewek ya, misalnya ditolak di karir nih, di karir. Banyak lah, itu pasti kan jatuh bangun. Kayak pertama kali aku mulai karir aja kan ikut kompetisi tapi aku nggak juara. Aku keluar dari pada saat penyisian aku udah gugur gitu. Jadi banyak hal lah, apalagi di movie karena di film itu kan bukan kita yang mencari cari peran tapi karakternya sendiri yang mencari pemainnya nanti siapa kan gitu. Jadi pasti banyak banget lah. Ya jodoh-jodohan lah kalau film gitu. Jadi jatuh bangun itu udah pasti ada lah. Apalagi selama 17 tahun ya. Yang paling berasa sih pas Covid sih. Itu berasa banget kayak ngapain ini gue bingung gitu kayak ya biasanya setiap hari kerja tiba-tiba kita kena Covid. Semuanya lockdown, bingung sendiri. Akhirnya ya udah bikin live kadang aku bikin konten karena saking udah bingungnya aja gitu. Cuma pasti ada jatuh banget bisa. Tapi yang paling jadi pelajaran lo sampai nggak lupain sekarang tuh ada nggak? Banyak. Mungkin pada saat keluar dari Kobo Junior juga itu salah satu pelajaran yang sangat berarti buat hidup karir saya karena memang ternyata setelah bukan saya sesalin ya, tapi lebih kayak ternyata mengambil sebuah keputusan itu nggak perlu harus buru-buru dan harus pahit-pahit gitu. Kan bisa dipikirin dulu atau bisa dikomunikasikan dulu. Ya mungkin pada saat itu masih ya SMP, masih jiwanya, temperamennya masih keras gitu. Jadi kayak ya itulah pelajaran. Jadi kayak sekarang tuh mulai mengambil keputusan, contoh mau ngambil kerjaan atau menolak kerjaan atau apapun itu pasti aku pikir matang-matang dulu, nggak langsung emosi gitu ya. Iya. Oke. Itu dia. Sabar. Udah lewat juga ya, udah lama. Sabar. Kamu. Jantungku ya. Kok jantung lu kenapa sakit? Hatiku. Kita udah agak lupa lagunya. Nanti mungkin akhir acara kita boleh nyanyiin bareng-bareng ya. Kalau mau. Nah, kalau lu nih kan atlet sama dunia entertainment itu atau acting itu kan lumayan beda. Nah, gimana lu bisa mendalamin peran sebagai lu backgroundnya bukan aktris pada saat itu? Gimana caranya? Belajar dari senior kah atau belajar lagi gimana? Sebenarnya belajar sambil jalan sih. Mungkin yang aku rasain ya bentuknya tuh berbeda, tapi tuh jiwanya sama. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kalau misalkan di ring tuh kan aku kan ngelawan orang ya. Kalau di sini tuh lebih kayak apa ya? Melawan dialog-dialog yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dibicarain, terus juga melawan sisi-sisi gelap yang mungkin belum pernah aku tampilkan untuk teman-teman yang belum lihat. Dan menurut aku dari itu ada benang merahnya gitu. Itu adalah jiwanya bentuknya beda tapi jiwanya sama. Aku lihat juga disiplinnya kali ya di film. Disiplinnya juga aku juga tetap latihan acting, terus aku juga suka nonton film. Terus aku anaknya juga lumayan melankolis, jadi mungkin nyambung kali ya sama film. I see. Tapi kan orang taunya Agni ini kan sangat boyish banget gitu. Emang iya ya? Aku udah kayak gini masih dibilang boyish. Gimana nih netizen gimana pendapatnya? Coba komen di bawah. Next. Oh bukan, itu lagi. Itu acara orang lain, beda ya. Tapi kan kamu kan memang dikenal melalui film action dan karakternya itu cukup tegas dan boyish gitu. Tapi jarang yang tahu sebenarnya kamu tuh masih kecil tuh gimana sih? Apakah memang suka main sama anak-anak laki-laki, emang mainnya
tomboy banget dari kecil tuh Iya, gimana? taekwondo kan udah keras di situ kedidiknya Keras ya, dia. kehidupannya kayaknya ya gitu ya. Jujur kalau waktu kecil sih aku emang kayak hiperaktif gitu ya. Tapi sebenarnya aku adalah anak yang sangat introvert dan kayaknya mungkin Agni dulu melihat Agni yang sekarang kaget deh. Kok kamu seberani sekarang sih? Kok kamu? Aku tuh dulu nggak suka spotlight gitu. Dan jujur aja kayak mungkin Agni yang dulu akan bilang sih kayak wah. Wow, Agni gitu. Oh lo berani sih dan semoga Agni yang dulu bangga sih sama Agni sekarang. Anjay. Karena kayak aku masih tetap jadi diri sendiri walaupun aku Itu harus. udah bukan atlet Itu walaupun ya begitulah. Yo ai. Itu harus ini. Sebagai artis itu nggak boleh dirubah-rubahin. Jadilah diri lu sendiri. Karena kalau ikut orang Ada lain yang ini jadinya gini belakangnya. siapa tuh boleh? Coba boleh di-spill siapa? Mau Sita jangan Marino ya? ya, Sita Marino. Sita padanya, makanya dia Oh. kayak gitu terus ya. Wih, tadi udah ngebahas spill soal Sita Marino nih ya kan. Kita dari Ya, karir ntar dulu pertanyaan lu banyak banget. ngeri-ngeri. Ini kayak semua orang udah pulang nih nanti studio baru kita selesai. Iya. Tadi kan udah soal karir nih, kan pasti Insert ini kepo-kepo dengan kehidupan private life kalian, gitu ya. Nah kita ke Bastian dulu. Hubungan Bastian dengan Sita ini juga banyak disorot. Gitu disorot sama orang-orang. Nah udah berapa lama lo menjalin hubungan dan sosok seperti apa sih Sita di mata lo? Kurang lebih 5 tahun udah sama Sita. Sosok yang baik pastinya dan orang yang selalu berusaha untuk merubah Bastian jadi lebih baik sih dia. Itu yang bikin nyaman. That's the best woman Udah ya. berapa tahun nih? Berapa? 5 tahun. Enggak 7 ya? Salah dong gue. Kelebihan dong, 5 tahun. Mungkin kalian bersahabatan udah 7 tahun. Lebih. Iya. Lebih juga. Iya kayaknya Kurang lebih 7 begitu. tahun. Nah itu dia ya, dari 5 tahun pastinya udah semakin sayang gitu ya kan. Nah tapi kan banyak banget netizen yang komentar tentang hubungan kalian nih. Apa sih sebenarnya komentar netizen yang paling bikin lu gerem dan kesel setiap ngupload tuh pasti ada aja. Kalau aku sih nyantai. Nggak pernah nanggepin, nggak pernah sakit hati juga karena memang itu kan cerminan diri dia sendiri, jangan ikut-ikutan kayak mereka lah gitu. Maksudnya kalau aku sakit hati berarti mengiyakan dan mengikuti karakternya mereka. Cuman kadang ada beberapa bahasa-bahasa yang menurut Bastian nggak pantas saja karena kalau mungkin Bastian aja yang main media sosial nggak apa-apa, tapi kan kadang ada orang tua Bastian yang main media sosial atau orang tua Sita sekalipun yang membaca kan nggak etis gitu. Benar. Memang ya tapi memang gitulah. Di setiap ada kebahagiaan pasti ada aja orang yang nggak suka. Ih, pengen puitis emang ya penyanyi kita ini ya. Hebat. Tapi ini Kalau paling gue luar- jujur nggak akan kuat sih. Berarti dia nggak sampai ngeganggu mental lu lah ya. Kalau aku nggak, mungkin Sita iya. Sita awal-awal wah parah banget, stres banget ya. Dia bener-bener kayak sampai ya maksudnya kayak nggak tahu mau ngomong apa, nggak bisa berkata-kata lah gitu. Nelfon aku tuh cuman kayak emang iya ya aku jahat apa emang kok orang jahat banget ya emang gitu gitulah. Cuman ya aku selalu ngingetin ke Sita kayak kalau kamu ikutan seperti mereka ya karaktermu jadi sama seperti mereka gitu. Levelnya jangan samain. Apa sih yang paling luar nalar deh? Itu memang lagi masalah apa? Lagi komenin soal apa? Enggak lah, banyak hal lah. Kadang mereka yang nggak masuk di akal aja di komen aja. Yang penting mah pengen bikin kita berdua sakit hati aja gitu. Bikin mental kita tuh kacau gitu ya kalau Iya. melihat netizen ini ya. Itu bukan fansnya Bastian dan juga Sita tuh haters. Ketemu juga pasti foto. Suka deh. Oke. Suka deh gue percaya dirinya. Tapi emang Iya benar. benar. Soal mental ya. Aku ke Agni nih. Kamu beberapa kali sempat menyampaikan perihal tentang self worth. Kalau menurut kamu nih, sepenting apa sih self worth mental health bagi perempuan? Kan perempuan tuh banyak yang di objectifying gitu ya, misalnya penampilannya dikomentarin atau misalnya perempuan nggak boleh jadi lead actor atau perempuan nggak jadi pemimpin. Menurut kamu tuh gimana? Ini di film ini detektor. Exactly, itu gimana menurut kamu? Ada yang komen kayak gitu? Ya menurut aku enggak sih. Zaman sudah berubah gitu. Jadi walaupun setara zaman tuh ya, laki-laki walaupun perempuan zaman gitu. belum berubah pun kodrat kita nggak yang selalu di dapur gitu. Iya betul. Kayak kita bisa ada dimanapun dan kapanpun kita mau dan jadi siapapun. Tuh, jadi siapapun itu mau itu pemimpin, mau itu enggak ya, tetap harus menghargai siapapun apapun gendernya. Betul. Ya. Kan? Nah, jadi perempuan kuat dan berprinsip itu sering membuat orang di sekitar menghindar dan takut mendekat. Nah, kamu pernah nggak sih mengalami karena kamu tuh mungkin kesannya kuat banget tuh, ada suka cowok yang jadi takut untuk deketin nggak? Sebenarnya orangnya tuh cuek gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau emang ada banyak yang nggak tahu yang akan takut deketin aku. Tapi aku tuh denger dari orang-orang terdekat aku sih kayak teman-teman syuting aku yang cewek-cewek kayak iya tuh dia mau deketin tapi takut gitu. Iya tuh dia mau deketin tapi takut gitu kayak Tapi kan takut udah kayak pacaran.
maintainingnya susah atau takut kayaknya. Apa sih? Jangan percaya ya guys. Oke guys, kita putar dulu, ini seru banget ya obrolan. Oke guys, kita udah seru banget buat ngobrol-ngobrol sama dua orang yang kocak banget ini, tapi filmnya pasti. Oke guys, kita udah seru banget buat ngobrol-ngobrol sama dua orang yang kocak banget ini, tapi filmnya pasti nggak kocak dan film pasti bakal serem banget, seserem Scary Hours kita. Tepuk tangan dulu ya, kita hari ini gamesnya ya. Oke, kalian boleh pilih berapa kartu? Satu kartu. Ayo, Sebastian. Tenang aja, ini gue nggak tarot kok. Kalau menurut saya Belum. Nah, silakan. 3 kartu. 1, 2 aja. Oke. Terus balik. Dibaca, kemudian dijawab. Silakan Agni dulu. Cerita horor apa yang bikin kamu nggak bisa tidur? Kayaknya Conjuring kali ya? Ya, setuju. Gue juga Conjuring. Conjuring. Kenapa Conjuring? Serem aja, emang tuh film serem sih. Iya. Aku nggak takut horor, nggak takut mistis, tapi pas nonton Conjuring berasa Sama. gitu. Iya, walaupun kayak bentuknya tuh selalu nggak pernah terlihat gitu, tapi justru itu nggak sih bentuknya yang selalu nggak pernah kelihatan tuh yang lebih serem gitu. Iya. Dan kayak setannya tuh kenapa sih keluar terus, tuh sakit ya gitu. Boleh udah nggak gitu. Iya. Apa yang bisa membuat bulu kuduk Ya? berdiri? Apa? Bulu kuduk ya. Gimana sih orang gue nggak tahu. Oh, Merinding, kedinginan mungkin. bisa. Kedinginan Itu sakit merinding. perut juga bisa Sakit ya. perut sih. Wah, Bener. paling benci tuh gue sakit perut, masuk angin. Wah, apalagi Waduh, Teh Bastian kalau di lokasi bau banget guys. Apanya? Untuk Teh Bastian. Aduh. Bayangin nggak lagi nggak bagus perut lo, terus masuk angin, terus di mobil AC macet di tol. Itu. Itu bikin ya sampai keluar ya ininya ya. Oke. Tahu dong rasanya kan, gak enak Tahu banget banget. tuh. Silakan Agni. Bastian dulu. Apa yang paling kamu takutkan di dunia ini? Ya Tuhan lah. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Pikiran random apa yang keluar ketika sendirian di kamar mandi? Nah, Sumpah ya, apalagi Yang habis random syuting tuh. Surat Mas Tahlil ya. Setiap cuci muka tuh bawaannya pengen cepet-cepet selesai, tau gak sih? Oh, Takut ini, kayak kayak tiba-tiba pas ngikutin. gini, terus tiba-tiba di depan kaca langsung dang! Atau mukanya bukan gue tuh males sih Ih, gitu. coy. Itu gara-gara syuting film horor sih ada si parno-parnonya habis itu. Nggak dulu ya, jangan sampai ya. Oke, lagi terakhir, kartu terakhir. oke. Yeay. Ini udah gua ambil. Thank you. Menyakitkan mana, di ghosting atau di cut off? Aduh. Yang mana? Ayo, Bastian. Di ghosting sih. Jatuh orang kayak gitu tuh, nggak bagus tuh. Ayo, Tapi lu pernah nge-ghosting nggak? Hah? Apa Nggak salah lagi. sih? Kayaknya lebih sakit di ghosting. Di ghosting. Iya, kalau cut off tuh ya udah jelas gue tahu. Biar kitanya cut iya, off, kalau selesai. ghosting kan muncul tiba-tiba udah berharap hilang. Salah gue HP. Muncul lagi. Gimana munculnya? Muncul lagi. Dia udah mulai baper banget, tiba-tiba biasa aja, kita temenan doang. Itu orang-orang nggak bagus. Gak bagus. Bastian banget pokoknya ya. Oke, silahkan. Agni, terakhir kartunya apa tuh? Apa reaksi kamu tiba-tiba semua uang tabungan hilang? Aduh, amit-amit. Coy. Coy. Semua coy-coy yuk, semuanya yuk. Karena saya sudah merasakan, jangan ya, kalian jangan merasakan, biar saya yang merasakan. Horor Cukup itu. Bastian yang merasakan. Nggak punya duit aja serem ya, apalagi tiba-tiba duitnya hilang atau kemana. Bayangin udah kerja secapek itu. Aduh. Wah, tuh denger nggak? Serem pemirsa ternyata ya filmnya ya. Sehoror uang kita yang hilang. Yuk. Terima kasih ya buat Agni dan juga Bastian yang udah hadir. Gue yang hadir atau mereka yang hadir ya sih sebenarnya di sini? Thank you udah hadir sama hadir Iya, bener. ke acara selepas Tahlilan kita ya. Betul, dari Kita acara temenan iTalk. kan? Temenan dong. Yoi. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Kita klarifikasi dulu, jadi ada apa lu? Nanti aja ya, udah selesai. Di balik kursi kita akan bahas nanti. Jadi, thank you so much buat Bastian juga Agni udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan premier hari ini. Dan silakan mungkin boleh promo kenapa Insurgent di rumah wajib dan harus banget nonton film Selepas Tahlilan. Hai teman-teman semua, saya Bastian sebagai Yudis di film Selepas Tahlil. Kalian harus saksikan film Selepas Tahlil yang akan tayang 10 Juli 2025. Karena horor itu nggak cuma mistis, tapi horor itu adalah di saat kita kehilangan atau ditinggalkan orang yang kita sayang. Nah, Agni. Dan lebih tepatnya, kalau misalkan kalian emang nyari film horor, Selepas Tahlil sih filmnya. Karena apa? Kalian nggak cuma naik wahana dan dibawa ketakutan, tapi bakal dibawa ketakutan sambil nangis.
Woi. Oke. Kita cheers dulu untuk kesuksesan. Ya, semoga film Thailand ini bisa menjadi jangan sampai menyesal. dan bisa menjadi box office nanti di Indonesia. Amin. Amin. Thank you so much netizen yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di iTalk selanjutnya. Bye bye.